Halo, Gemini. Wah, Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga, Cross Watcher ya lagi memantau Gemini. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya birth chart Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita cek energi Gemini ya. Dan orang yang dealing sama Gemini, siapapun yang berkaitan sama Gemini, ini energi bulan September 2022 ya. Oke. Thank you. Cara. Wah, wah. Wah. Ini bagus sih, aku rasa. Bisa kamu, bisa vice versa ya. Jika ini kamu, aku ngerasa di September ya, aku ngelihatnya seperti ada titik terang, seperti ada jalan keluar atas persoalanmu, apapun itu ya, termasuk soal percintaan ya. Ya, mungkin ada tentang percintaan, tentang kerjaan, tentang keuangan. Ini akan menemukan titik terang, menemukan jalan keluar. Bahkan, ini beberapa kalian akan datang sesuatu atau orang yang tidak terduga gitu. Bahkan di luar ekspektasimu gitu. Perasaan aku nggak ngarep banget gitu, bestie. Ternyata ada aja gitu. Oke, shocking moment di sini. Duar. September 2022, Gemini. Di sini dibilang ya namanya hidup ya. Hidup itu kadang mulus, kadang enggak gitu. Hidup itu kadang lancar, tapi kadang tidak. Jadi nggak usah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap manusia punya porsi kebahagiaan, punya porsi penderitaan yang berbeda-beda, ya. Jadi di September bisa aja kamu merasa jealous, September bisa aja ada yang cemburu gitu, tapi bisa vice versa Kak, bisa dia ini ya. Jadi di September ada seseorang yang cemburu, ya. Aku cemburu ngelihat kamu sama yang lain. Aku cemburu ngebayangin kamu sama orang lain. Aku cemburu kalau kamu bahagia tanpa aku. Aku cemburu kamu lebih dari aku. Ya, ada juga kan yang iri, yang dengki, begitu ada. Tapi ya sudah, tetaplah kuat, tetaplah sabar. Kamu itu tegar, ya. Kamu kan hebat nih, strong ya. Kuatkan mentalmu. Ini beberapa kalian. Ya begitulah hidup ini mengajarkan kita untuk lebih kuat lagi. Ujian, tantangan, cobaan, rintangan, itu ada untuk menempa kita menjadi pribadi yang lebih hebat, dan lebih berkualitas. Begitu, ya. Oke, di September, wah, banyak pintu yang akan terbuka buat kamu, ya. Ini bisa tentang rezeki, ada aja pintu yang terbuka untuk rezeki, bisa tentang karir, bisnis, kerjaan, apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu kerjakan, ini ada aja jalan keluar, ada aja pintu yang terbuka untuk menuju keberhasilan ya. Bisa juga tentang percintaan Kak ya. Percintaan mungkin kamu bisa banyak pilihan, kan manusia nggak dia aja ya. Atau vice versa, atau apalah ya. Kalau yang toksik buat apa gitu. Jadi apa ya, kamu tuh bukalah pintu-pintu yang membawa cahaya di hidup kamu.
Kali ini kan ada gambar pintu-pintu, ya. Kalau pintunya penuh dengan kegelapan, penuh dengan toksik, jangan kamu kasih masuk gitu, ya. Jangan buka pintu untuk energi toksik. Jadi bukalah pintu untuk energi yang bagus-bagus aja. Bukalah pintu untuk orang-orang yang positif aja. Begitu, ya. Sama kayak gini juga sih aku rasa. Di September banyak energi yang bisa kamu rasakan. Aku ngerasain energi si ini, energi Frankie aku rasakan, energi si Dora aku rasakan, siapapun lah gitu. Tapi seleksi lah, gak semua orang harus kamu pikirkan. Jadi kan kamu ini kan mungkin udah spiritual ya, udah punya intuisi yang lumayan kuat, bisa responsif, sensitif, atau ya bisa menerima energi-energi orang yang masuk ke kamu. Misalnya siapa aja lah yang memikirkan kamu, siapapun yang membicarakan kamu, itu bisa kamu rasakan, ya. Cuma ya seleksi aja, udahlah. Kalau aku ngerasain energi orang ini, aku nggak mau ladeni. Kalau aku ngerasain energi orang itu, aku nggak mau meladeni. Udahlah, yang ini aja, yang berfaedah aja, atau yang berhubungan dengan duit aja lah dulu gitu. Kalau hanya yang membawa kerugian buat apa? Nah, beberapa kalian ya. Gitu. Oke. Terus ini di September ada mungkin perjalanan di sini ya. Entah siapa ini, kamu atau dia. Ada yang mau melakukan perjalanan atau merencanakan perjalanan dan pertemuan gitu. Misalnya ini juga, ya aku pengen sih keluar dari situasi toksik. Aku pengen ke situasi yang lebih baik. Atau ada yang kayak aku mau melakukan perjalanan untuk bisa bertemu kamu, begitu. Oke. Gemini. Nah, siapa ini memikirkan kamu ya, Gemini? Aku tuh mikirin kamu loh, Gemini. Aku overthinking, aku panik, cemas berlebihan. Ada yang takut kehilangan kamu di sini, ya. Ada yang sibuk stalking, ada yang sibuk memantau kamu dari jauh, mencari tahu kamu, was-was gitu. Aduh, kalau aku kehilangan kamu gimana? Atau apa ya? Ini bisa vice versa sih. Kamu juga mungkin perlu memantau seseorang, karena seseorang ini ada yang mencurigakan ya. Ada seseorang yang gak jujur, ada seorang yang memendam sesuatu, atau ada rahasia yang itu mungkin harus kamu cari tahu gitu ya. Cuma di sini beberapa kalian apa ya, kamu ngerasa saat ini yang terberat mungkin tentang kerjaan gitu. Udahlah fokus kerja aja, cari uang, cari duit, itu kan membawa keuntungan say gitu. Ya sudah. Bisa vice versa ya. Mungkin orang yang dealing sama kamu, ya dia ada persoalan juga ini ya. Dia ada persoalan juga tentang kerjaan atau keuangan, atau dia ada persoalan sama yang lain. Dia belum membereskan urusannya sama yang lain. Dia masih mau menoleh. Menoleh ke siapa dia ini? Ya syukur-syukur menoleh ke kamu. Tapi kalau menoleh ke yang lain, nah ini yang bikin kamu overthinking. Udah selesai. Muncul lagi ini ya. Mungkin ini beberapa ya kemungkinan ada seseorang yang punya banyak pilihan, punya pilihan lain, atau terlalu banyak prioritas. Prioritasnya ini ono, pilihannya ini ono, atau siapalah yang lain ini ya. Jadi dia susah dipercaya, dia susah ditebak, atau ya ribet sama orang kayak gitu. Makanya nih beberapa kalian kamu merasa perlu melepaskan, mengikhlaskan. Apa yang udah gak sehat buat kamu, buat apa gitu. Yang sudah tidak sehat buat kita, ya buat apa gitu kan. Ini berapa mirroring energinya. Apa yang dipancarkan, itu yang dipantulkan. Ya begitulah say. Aku kan gak dihargai ya. Aku tuh seperti tidak dipedulikan.
aku diabaikan. Ya udah, aku juga bisa lah kayak gitu. Aku mengabaikan aja. Buat apa kita jelas buat orang yang nggak jelas? Ngerti nggak? Ngapain kita jelas untuk orang yang tidak jelas gitu? Itu kan kayak buang-buang energi, buang-buang waktu. Beberapa kalian gitu. Cuma di sini apa ya? Aku ngerasa ada yang sedih juga ini ya. Sedih memikirkan kamu. Karena ini beberapa kalian, kamu juga bisa cuek ya. Kamu bisa cuek, kamu bisa fokus sama hidupmu. Dan dia sedih. Dia ngerasa sensitif memikirkan kamu. Baper ya. Bahkan ada yang dia tersakiti oleh ulahnya sendiri. Atau ini beberapa bersegi-segi ya. Segi 3, segi 4, segi 10. Jadi ya menguras energi. So kalau udah gak sehat udahlah ya. Kalau udah toksik banget ya lepaskan aja. Gitu. Oke, kita lihat dulu lah dari sini ya. Rada-rada kepo gitu. Ada klarifikasi lagi ya. Aku shuffle dulu kartu ini. Gemini. Terus aku ngerasa ini ya. Entah siapa ini ada yang mau seuzon gitu. Ada yang mau berprasangka buruk sama kamu. Ada yang mau menganggap kamu sebelah mata. Ada orang yang trust issue gitu sama kamu. Ada yang ngerasa kayak, aduh, gak yakin gitu, gak percaya atau apa ya. Tapi kan, ya kamulah yang tahu seperti apa dirimu ya. Tuhan juga tahu lah. Kalau kamu memang orangnya benar, kamu benar gitu. Kalau ada orang yang salah ya salah gitu kan. Jadi jangan takut. Selama kamu di jalan yang benar, selama kamu orangnya benar, ya akan ada kebenaran, akan ada hal positif buat kamu. Begitu Kak. Jadi ya udahlah, orang mau bilang apa bodoh amat. Membicarakan apa ya terserah. Yang tahu dirimu ya dirimu lah. Yang tahu kamu seperti apa ya cukup Tuhan aja. Kita nyari pahala kan sama Tuhan aja. Ngapain dari manusia kan? Gitu. Cukup Tuhan yang tahu kamu seperti apa. Oke, ada ini beberapa sesama air sign ya, elemen udara. Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin ada energi sesama Gemini atau Gemini energimu ya. Oke, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Banyak ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kuat Taurus ya. Virgo juga kuat. Sagittarius, Aries, Libra. Cancer, Leo. Bisa energi aja. Nanti dilihat lagi ya. So, di September kamu banyak mendekatkan diri sama Tuhan, ya. Di September ya gimana ya, Besti? Capek juga gitu menghadapi dunia yang fana ini. Capek menghadapi dunia yang tipu-tipu ini ya. Karena dunia ini kan sementara, jadi banyak drama. Makanya kamu di sini fokus pada spiritualitas, fokus pada religius, fokus ibadah, berdoa pada Tuhan. Kamu lebih banyak mencari Tuhan di sini. Di September ya. Gitu. Daripada capek berpikir, capek meladeni drama, aduh, males lah gitu. Ya begitulah hidup ya. Sebenarnya ketenangan yang sejati itu ada ketika kita mencari Tuhan, ya. Ketenangan batin, kedamaian di hati, itu bisa kita dapatkan totalitas dari Tuhan. Jadi dengan berdoa, dengan ibadah, kamu kuat gitu. Oke? Lalu di sini ada yang mau bertemu kamu di September, ya. September, aku kangen loh sama kamu.
Boleh ketemu nggak? Bisa vice versa, ya. Ini bertemu bisa sama orang yang mencintaimu, yang akhirnya mau serius, akhirnya mau komitmen, itu ada. Atau ya bersegi-segi ada ya. Yang ribet juga ada gitu. Atau ada pertemuan dengan teman di sini, ya. Ada tentang pertemanan atau persaudaraan. Ini berapa tentang teman atau ya saudara lah, keluarga ya. Aku ngerasa ada yang di depan kelihatan baik, tapi di belakang wah beda say ya. Jadi kayak gue punya teman ya, gue punya teman si ini si ono, wah di depan dia kayak gini kayak gitu, di belakang beda. Gue punya saudara keluarga kayak gini kayak gitu, wah di belakang beda. Ngerti nggak sih? Ya itu tadi energi envy ya. Bisa tentang ini juga kecemburuan. Ada yang susah melihat kamu senang, tapi senang melihat kamu susah. Ya itulah manusia ya. Sekalipun itu teman, sekalipun itu keluarga, ada aja yang suka, ada aja yang nggak suka sama kita. Ada yang iri, ada yang menjelek-jelekkan kita, ada yang cemburu melihat kita bahagia, ada yang baper lah, sensi banget ngelihat kita bahagia. Ya begitulah hidup. Jadi di sini kamu jaga ya sensitivitas kamu. Kamu kan juga bisa baper, jadi jangan mudah baper ya. Ditimbang-timbang lagi gitu kak. Aku kalau mikirin ini buang-buang waktu nggak sih? Aku kalau baper sama orang kayak gini, buang-buang waktuku nggak sih? Nah, pikirkan itu, ya. Tapi di sini jujur li ya, ya kamu memikirkan ini juga ada satu orang yang sangat kamu sayang, ya. Deep down atau di alam bawah sadarmu, sebenarnya kamu cinta banget sama orang itu, gitu. Ini kan ada energi apa ya? Ya hati siapa yang tahu sih? Bisa aja aku cuek gitu. Tapi aku sayang banget sama seseorang, aku cinta banget sama seseorang. Tapi ya begitu. Ada pilihan lain. Ribet ya. Wah, random banget ini ya bacaannya. Entah dia atau kamu gitu kak, ya. Ibarat gue sayang sama lo, tapi gue juga fokus sama yang lain. Atau ya gue sayang, cuma gue udah bingung gitu. Gue juggling, gue gak tahu harus kayak gimana. Belum mikirin duit, belum lagi mikirin kerjaan, mikirin teman, keluarga lah, drama inilah, ono lah, di mana-mana. Lagi musim drama gitu say, ya. Makanya di September banyaklah mendekatkan diri pada Tuhan. Sebenarnya kapanpun itu ya wajib ya. Kapanpun itu ya sebaiknya memang harus banyak mendekatkan diri pada yang maha kuasa supaya kamu tenang, tidak mudah marah, tidak mudah baper, gak mudah sensi, tidak mudah ada rasa membanding-bandingkan diri, supaya kamu juga gak dibanding-bandingkan, atau ya supaya gak muncul juga rasa iri hati, cemburu, atau apa ya. Ya pokoknya ya namanya juga hidup ya, drama, rasa-rasa barbar itu ada aja. Apalagi kalau orang memancing keributan sama kamu bisa barbar gitu. Ya udahlah, blokir aja. Nggak usah ngerespon lah orang-orang kayak gini kayak gitu. Nah, cuma di sini apapun itu, ketenangan itu bisa kamu dapatkan dengan mencari Tuhan ya. Oke, lanjut. Tara, wah, gemoy banget ya. Oke, ada Scorpio di sini. Scorpio, Pisces, Cancer. Wah, double ya. Leo, Sagittarius, Aries. Taurus ya, Virgo, Capricorn. Yang kuat Virgo,
Leo, Pisces. Terus yang strong di sini aku ngerasa Gemini ya, atau sesama Gemini beberapa, atau ini energimu Gemini. Aquarius juga kuat sama Capricorn. Lalu yang kuat ada Taurus lagi ya. Oke. Bisa energi saja. Jadi dia juga sayang sama kamu. Dia masih mikirin kamu nih. Masih cinta sama kamu. Cuma apa ya? Orang ini ada anehnya. Aku rasa ini ada energi alien juga gitu. Bisa vice versa ya. Energi alien gitu. Aneh. Dia mencintaimu lumayan dalam, bahkan sedalam itu. Tapi kayaknya dia nggak bisa menjanjikan apa-apa buat kamu. Terus ini ada energi manipulatif lagi di sini. Manipulasi. Ada yang manipulasi cerita, manipulasi perasaannya. Gak tahu ya, gitu. Gak jujur, gak terbuka. Dia tertutup nih orangnya. Ya. Nih tertutup. Beberapa dari mereka, ya gitulah, gak jelas. Ada yang dealing sama player, pemain. Jadi taunya mempermainkan. Atau ya apa ya, ya udah menggantungkan hubungan, bahkan ya sesungguhnya kita belum benar-benar selesai ya. Ini bisa orang yang dealing sama kamu atau ada lagi yang lain ya, karena kamu bisa aja dealing sama siapa aja. Ini kan rame nih ya. Jadi ada yang merasa kita tuh sebenarnya belum benar-benar selesai, atau ya aku tuh datang pergi. Jadi kalau pergi nanti datang lagi. Kalau terlihat off, nanti on lagi. Nah, ada yang seperti itu. Cuma di sini entah siapa ya, ya masih terngiang-ngiang dengan masa lalu, ya. Atau masa lalumu terngiang-ngiang tentang kamu. Jadi ya, ada sih yang mengingat-ingat kamu gitu. Ada yang merasa kehilangan kamu. Ini orangnya ada yang kehilangan gitu ya. Merasa bersalah, terus serba salah. Ibarat apa ya, ketika kamu bucin ya, ketika kamu pernah baik sama orang ini, dia tuh seenaknya sama kamu ya. Ketika kamu kasih atensi, kamu baiklah misalnya sama orang ini, dia kayak seenaknya gitu, kayak semena-mena. Tapi ketika kamu sudah cuek ya, ketika kamu mengabaikan, dianya kecarian, dianya kehilangan. Jadi aneh. Ini berapa kayak Tom and Jerry ya. Gitu. Ada kok yang beradu ego, itu ada. Kan setiap manusia punya ego ya, itu ada. Ada beberapa yang kayak ya ketika mendekat itu dramanya luar biasa ya. Ketika bersama ya ada aja lah drama. Tapi ketika udah nggak bersama, udah nggak dekat, kehilangan, kecarian, rindu, begitu. Ini sih. Jadi ya memang ini hubungan yang bisa dibilang ya namanya sama orang aneh. Jadi aneh. Gitu. Oke, ini bisa vice versa, bisa dia atau kamu ini ya. Jadi ada seseorang yang kayak dia bingung sebenarnya dia harus apa, karena ada energi juggling di situ ya. Ada energi kebingungan, bimbang ya. Kalau orang yang bimbang, yang pelin-pelan kayak gini, itu susah mengambil keputusan. Jadi kamu tuh ya tegas-tegas aja. Kamu rasa nggak usah, ya nggak usah lagi. Tapi kalau kamu masih punya kesabaran untuk dengan orang seperti itu, ya silakan. Itu semua terserah kamu ya. Karena di sini kerasa banget ketika kamu baik, dia tuh mempermainkan. Ketika kamu mau berjuang, apa itu ada gunanya? Sedangkan dia nggak berjuang gitu. Apalagi kalau sama yang lain gitu kan.
Apalagi kalau memang ya susah memiliki gitu, susah berjuang. Jadi kayak tarik ulur ya. Ketika kamu mau menjauh, orang ini kecarian kamu. Ketika orang ini apa ya, ya dia misalnya melihat kamu kayaknya udah gak mau berjuang, kamu kayaknya mau fokus ke yang lain. Nah, dia di situ seperti takut kehilangan kamu. Ini berapa punya perbedaan, jadi serba salah juga gitu. Oke? Perbedaan ini bisa apa ya? Bisa jarak, bisa beda kedewasaan, bisa juga ya aku ini siapalah ya, dia itu siapa gitu. Jadi ya kita mau berharap apa, apalagi bersegi-segi ya, kita mau berekspektasi apa. Oke, thank you. Nih, tetaplah menjadi orang baik ya. Sekalipun atau sesering apapun orang-orang mempermainkan kita, tetaplah menjadi orang baik. Oke? Meskipun seperti tidak ada hal positif yang dia berikan, atau mungkin sangat sedikit ya yang dia lakukan buat kamu, atau seperti kita tidak diperjuangkan ya tapi ya udah, tetaplah baik gitu. Kamu harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa beradaptasi dimanapun kamu berada ya. Ini beberapa kalian kalau butuh waktu istirahat aja dulu ya, relaksasi, healing, menenangkan diri, gak apa-apa. Mungkin kamu juga perlu ngerilis energi toksik di dalam dirimu. Contoh, aku tuh lagi marah, lagi sensi, aku tuh orangnya lagi apa ya, aku lagi males lah pokoknya, atau aku lagi gak mau diganggu, atau aku lagi gak suka drama, pokoknya aku gak suka huru hara. Siapa yang mancing keributan ya aku bisa barbar gitu. Jadi ya kamu harus bisalah menyesuaikan diri, harus bisa beradaptasi, harus bisa mengelola perasaanmu sendiri. Kalau kamu ngerasa aku tuh butuh istirahat, butuh healing, ya silakan, supaya nanti kamu ngecas energimu dan kamu bisa hidup lebih sehat, lebih positif lagi gitu ya. Terus di sini aku ngelihat komitmen ya dan konsistensimu diuji beberapa kalian ya. Ada aja nih orang-orang yang tidak ada faedahnya, itu bisa muncul lagi. Ada aja orang-orang yang pernah menyakiti, orang-orang toksik lah, itu bisa muncul lagi. Jadi ya kamu harus tegas, harus komitmen, harus konsisten. Kalau nggak mau lagi meladeni yang toksik, ya udah ya begitu. Oke, makanya di sini aku ngerasa banget kok. Kamu jadi tahu kan betapa berharganya kamu. Kamu jadi tahu kamu tuh harus dihargai, dicintai. Jadi ya hargai dirimu, cintai dirimu supaya kamu dihargai dan dicintai. Itu. Karena kerasa juga ya seperti yang aku katakan. Ketika kamu baik banget sama orang kayak gini, apalagi bucin ya. Bucin itu kan level yang berlebihan dalam mencintai ya. Padahal yang berlebihan itu nggak bagus juga gitu kan. Nah, ketika kita berlebihan, menggebu-gebu, nih orang makin menjauh. Kayak semena-mena, mempermainkan gitu. Tapi coba lebih kayak netralkan energimu. Biasa aja gitu. Apalagi kalian yang udah pintar menarik diri ya. Udah pintar mencintai diri sendiri ya. Dia yang akan kehilangan kamu. Begitu. Oke? Nah, lanjut ya. Ke karir, kerjaan ya. Bisnis atau apa ya, kerjaan gitu. Lanjut. Untuk yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan,
di bulan September 2022. Oke. Nih. Wah. Jadi di September ya, aku ngerasa ini beberapa kalian, kamu bisa dihadapkan dengan beberapa pilihan, ya. Dan ini bisa bikin kamu stuck gitu. Stagnan. Dalam artian ya, sebenarnya aku bisa aja ngerjain ini, mengusahakan ini. Tapi aku ngerasa ada pilihan lain. Kayaknya ada cara lain. Atau ada yang lain aja gitu, yang bisa lebih baik daripada ini. Nah, kamu akan bingung di situ. Oke? Jadi di sini ya, kalau ada situasi toksik yang udah nggak layak lagi ya, itu lepaskan aja. Carilah situasi yang lebih positif, situasi yang lebih baik. Dalam kerjaan juga begitu. Kalau kamu rasa kamu perlu energi yang lebih positif, ya lakukan yang lebih positif. Kalau kamu ngerasa perlu metode yang lebih baik, cara kerja yang lebih positif atau lebih baik, ya kamu harus dapatkan itu, ya. Lakukan itu. Ini beberapa kalian, pada akhirnya kamu akan menemukan cara kerja yang paling bagus, atau tempat kerja, situasi kerja yang bikin kamu tuh sehat gitu. Sehat mental, sehat fisik, ya sehat juga kantongmu gitu, ya. Bagus ya. So, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu banyak panik, cemas, berlebihan. Ingat, yang berlebihan itu nggak bagus, ya. Berlebihan berpikir itu nggak bagus. Berlebihan menggebu-gebu itu juga nggak bagus. Jadi ya, coba netral aja dulu, ya. Karena ini berapa kalian masih ada di fase yang butuh healing gitu, butuh tenang. Nggak semua hal harus dipaksakan dalam waktu itu juga. Gak semua harus buru-buru dikejar. Gak semua harus diburu-buruin untuk dikerjakan gitu. Jadi ya, aku ngerasa di sini kayak yang di awal tadi, kamu akan menemukan titik terang, menemukan jalan keluar. Kamu akan melihat, oh berarti ke depannya aku harus ngelakuin ini nih supaya lebih baik. Aku harus menggunakan cara kerja lebih baik, situasi, kondisi, tempat yang lebih baik atau apa. Atau ya akhirnya aku menemukan metode yang bagus sampai aku bisa stabil di dalam kerjaan ini, di dalam yang aku usahakan ini, gitu. Jadi ada kok nanti akhirnya ya, kamu benar-benar sehat banget dalam karir, dalam yang kamu usahakan itu. Ya, sehat fisik, sehat mental, sehat duit juga lah ya, amin. Kita lihat nih keuangan finansial ya. Oke. Keuangan Gemini September 2022. Thank you. Nah, wah kok sama ya kartunya. Mungkin di awal-awal memang kerasa nih kayak stuck gitu ya. Wah, stagnan banget nih bestie gitu. Tapi akhirnya ada nih jalan keluar. Ada titik terang, atau kamu akan menemukan solusi mengatasi masalah tanpa masalah. Atau ini ada harapan ya kak. Ini terutama dari Tuhan ya, dari semesta. Jadi jangan ragukan dirimu. Jangan ragukan yang di atas, ya. Ini berapa kalian, kamu akan dapat itu harapan baru. Kamu akan diberi jalan keluar oleh Tuhan dan semesta. Ini berapa kalian, kamu akan bangkit dari keterpurukan soal keuangan, ya. Dan apa ya? Memang ini ada yang berat banget, ya. Ada yang berat banget.
pusing banget tuh kalau mikirin soal finansial. Cuma di sini dibilang jangan putus asa. Kamu harus yakin setidaknya sama dirimu sendiri, dan yakinlah pada Yang Maha Kuasa, ya. Ya oke lah, kita nggak bisa terlalu berharap pada manusia, nanti kita kecewa gitu kan. Tapi apa salahnya kamu berharap pada Tuhan, pada semesta, dan yakinlah sama dirimu sendiri. Jangan ragukan dirimu. Nih, gunakan intuisimu, ya. Asah intuisi supaya kamu dapat itu jalan keluar. Asah intuisi itu kayak gimana, Besti? Ya, tingkatkan spiritualitas, cari pencerahan, kemudian tingkatkan ibadah. Makanya aku dari tadi bilang, banyaklah mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Jadi ya kalau kita banyak doa, banyak ibadah gitu, intuisimu makin bagus. Karena ya itu, namanya juga meningkatkan spiritual dengan religius, itu kan sejalan itu, ya. Itu bisa membuat kamu tuh mampu menerima semua ilham, semua petunjuk dari Tuhan, dari semesta, melalui intuisimu. Gitu. Jadi ya, begitu sih kalau soal keuangan juga ya. Ini akan ada setidaknya seberkas harapan. Harapan untuk masa depanmu. Kamu akan tahu nanti apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan tahu dari intuisimu, oh ini yang harus aku lakukan, ini yang harus aku kerjakan, yang aku usahakan, ini nanti akan membawa rezeki, dan itulah yang pas, begitu. Atau ya ada aja nih hal-hal tidak terduga ya, ada aja cara Tuhan menolong kamu dan memberikan rezeki buat kamu. Jadi pertolongan Tuhan itu masih bisa kita harapkan. Jadi jangan putus asa. Dan kamu pun masih bisa melakukan ini dan itu. Selagi kamu punya tangan untuk bekerja, kamu punya kaki untuk bekerja, atau kamu punya kemampuan untuk bekerja, ya, jangan ragukan dirimu. Kamu pasti bisa. Ya. Dan tidak ada sih usaha yang sia-sia. Ujung-ujungnya nanti membawa rezeki juga buat kamu. Oke, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini berapa aja yang cocok ya? Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.